warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today we will learn about analytical exposition. Before that, I will explain to you about the picture. Look at this picture. Have you ever seen this picture before? Look at this car. What happened? What effect from this car? After you see the picture before, the question is, cars should be banned in the city? This question comes from the writer's arguments. If the writer arguments give the argument like this, so this is the kind of analytical exposition text. Setelah kita melihat gambar mobil tadi, kemudian kita lihat asap, muncul pertanyaan, apakah mobil harus dilarang beroperasi di kota? Nah, pertanyaan seperti ini kita sebut argumen dari penulis. Jika muncul argumen dari penulis seperti ini adalah atau ini hanya argumen dari seorang penulis. Jadi kalau ada argumen dari seorang penulis, maka ini merupakan ciri dari analytical exposition text. Now, let's see the purpose of analytical exposition text. The purpose of analytical exposition text is to convince the readers that the topic presented was an important topic to be discussed, or gain attention by way of providing arguments or opinion that support the main idea or topic. Jadi, tujuan dari analytical exposition text adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang disajikan merupakan topik yang penting untuk dibahas atau mendapat perhatian dengan cara memberikan argumen atau memberikan pendapat yang mendukung gagasan atau topik utama. Now, let's see definition of analytical exposition text. The definition of analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, pengertian dari analytical exposition text itu adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Now, let's see social function analytical exposition text. Social function is to persuade the readers that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Jadi, fungsi sosial dari analytical exposition text itu adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide itu adalah hal yang penting dan untuk menganalisis topik atau tesis atau pendapat itu adalah benar dengan mengembangkan argumen untuk mendukungnya.
the generic structure of analytical exposition text. Here there are three kinds of generic structure of analytical exposition text. The first one is thesis, the second one is argument, the next one is reiteration or conclusion. Let's see number one, about thesis. Introducing the topic and indicating the writer's point of view. And then the second one is arguments. Explaining the argument to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. The last one is about reiteration or conclusion. Restating the writer's point of view or to strengthen the thesis. We can use the following phrase to make conclusion in reiteration. Now, let's see conclusion from reiteration or phrase. From the fact above, blah blah blah, I personally believe, blah blah blah, therefore my conclusion is blah blah blah, in conclusion blah blah blah, and so on. Sekarang kita lihat struktur umum dari teks analytical exposition. Kita lihat yang pertama, tesis. Pada tesis ini memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis. Pada bagian ini kita akan dapat mengetahui alasan mengapa penulis memberikan pendapat terhadap apa yang menjadi pokok pembahasannya pada bagian tesis ini. Kemudian yang kedua, argumen. Pada argumen ini menjelaskan argumen atau alasan untuk mendukung posisi dari seorang penulis. Jumlah argumen mungkin berbeda, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti dan penjelasan dari penulis. Semakin banyak penulis menuliskan argumen, maka tulisannya akan semakin menarik. Karena pembaca semakin percaya terhadap peristiwa jika terdapat banyak pendukung. Kemudian kita lihat pada bagian yang terakhir, yaitu reiteration atau pada conclusionnya. Pada conclusion ini menyatakan kembali sudut pandang dari seorang penulis untuk memperkuat tesis. Bagian ini berisi kesimpulan atas ide yang disampaikan oleh seorang penulis. Demikian struktur umum dari generic structure of analytical exposition text. Let's see the language feature of analytical exposition text. The first one,
using internal conjunction. Here are part of using internal conjunction. The first about addition. For example, besides, in addition. And then about comparisons. For example, vice versa, meanwhile, but on the other hand. Next, time. For example, next, then, second. The last, cause and effect. For example, the result, so, consequent. And then the next is using causal conjunction. Cause and effect. For example, because, despite, due to, as a result, for that reasons, by. Next, using expression. For example, feel, experience, things. The next, using simple present tense. The text is about past tense form, but argument must in present tense. The last one, using evaluative. For example, trustworthy, valuable, and important. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri dari text analytical exposition itu. Yang pertama ada bagiannya yang disebut dengan using internal conjunction. Pada bagian using internal conjunction ini ada nanti addition. Addition ini berarti penambahan. Ya, contohnya tadi ada besides, ada in addition. Kemudian ada comparisons. Comparison ini berarti perbandingan. Ya, pada perbandingan nanti ada contohnya tadi udah disebutin vice versa, meanwhile, but, on the other hand. Kemudian time berarti waktu, next, then, second. Kemudian cause, effect, cause and effect berarti sebab akibat. Ya, contohnya tadi ada the result, so, ada consequent. Kemudian pada using causal conjunction, ya, itu ada cause and effect. Contohnya ada despite, due to, as a result, for that reason, by. Kemudian ada using expression, ada feel, bagaimana perasaan kita, experience, pengalaman kita, kemudian things, pikiran kita terhadap sesuatu atau terhadap masalah yang sedang dibahas. Kemudian menggunakan tensesnya simple present, teksnya itu dalam bentuk yang diceritakan itu dalam bentuk past tense, tetapi argumennya tensesnya harus dalam bentuk simple present. Kemudian menggunakan using evaluative, trustworthy, valuable, ya, important. Here are the example of analytical exposition. The topic is cars should be banned in the city. Yeah, look at here are 1, 2, 3, 4, 5 paragraph. Look at
firstly, secondly, thirdly, and then this conclusion. Sekarang kita lihat contoh dari teks analytical exposition itu. Kita lihat ini ada 5 paragraf. Paragraf pertama, kedua, paragraf pertama, kedua, ketiga, dan ada 4 paragraf. Pada paragraf pertama itu dijelaskan penulis memperkenalkan topik yang akan dibahasnya, yaitu mengapa mobil seharusnya dilarang beroperasi di kota. Kemudian pada paragraf kedua, ketiga, dan paragraf keempat itu adalah argumen, yaitu di mana penulis mengemukakan beberapa alasan mengapa mobil seharusnya dilarang beroperasi di kota. Dan pada paragraf terakhir, pada conclusionnya, reiteration, yaitu penulis menuangkan kembali pokok pada paragraf pertama, yaitu bahwa seharusnya mobil dilarang beroperasi di kota dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan. Demikian contoh teks analytical exposition. Okay. That's all my explanation about analytical exposition text. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.